Selamat datang di Lawu Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman, lepaskan sejenak beban pikiranmu, dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewat. Di kota ini, kebaikan sering dianggap kebodohan. Anggun, seorang office girl biasa, menolong seorang nenek tua yang sekarat di jalan. Ia tak tahu nenek itu pemilik hotel besar. Ia tak tahu kebaikannya akan menyeretnya ke perang hukum, fitnah, dan ancaman nyawa. Saat orang-orang kaya berebut warisan, seorang gadis sederhana justru harus membayar harga paling mahal karena memilih menjadi manusia. Ini bukan cerita tentang kekayaan. Ini cerita tentang harga dari sebuah kebaikan. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Aku berdiri di depan mesin fotokopi sejak pagi. Kertas menumpuk, tangan pegal, tapi suaraku tetap pelan. Anggun, ini belum selesai. Suara Bu Rima tajam, tanpa menoleh. Sedikit lagi, Bu, jawabku sambil tersenyum, meski dadaku sesak. Cepat, jangan lambat terus. Kamu itu cuma office girl, ingat posisi. Kata cuma itu selalu menusuk. Aku mengangguk, selalu mengangguk. Karena di tempat ini, aku tak punya pilihan selain patuh. Di balik tawa kecilku, hidupku seperti lorong sempit tanpa cahaya. Gaji pas-pasan, kontrakan lembab. Setiap bulan aku menghitung uang sambil menahan napas, takut kurang. Anggun, tolong ambilin kopi. Anggun, fotokopi lagi. Anggun, kamu salah, ulangi. Tak ada yang bertanya apakah aku capek. Tak ada yang peduli saat kakiku gemetar karena beluhakan. Saat jam makan siang, aku duduk di sudut pantry, membuka bekal nasi putih dan tempe. Astaga, itu doang. Salah satu rekan tertawa. Aku ikut tertawa. Selalu begitu caraku bertahan. Padahal di dalam kepalaku ada jeritan yang tak pernah keluar. Sore itu seorang satpam tua terjatuh di lobi. Orang-orang lewat begitu saja. Bisik seseorang. Bukan urusan kita. Aku berlari menghampiri. Pak, Bapak nggak apa-apa? Tangannya gemetar saat ku genggam. Nak, maaf merepotkan. Bapak nggak merepotkan siapa-siapa, jawabku cepat, meski mataku panas. Aku dimarahi karena meninggalkan tugas. Bu Rima menatapku dingin. Kamu mau jadi pahlawan? Di sini, yang baik itu cuma dimanfaatkan. Aku menunduk. Tapi dalam hati aku tahu, kalau aku berhenti peduli, maka dunia benar-benar menang. Malamnya aku pulang sendirian. Hujan turun deras. Aku tertawa kecil sambil menatap langit gelap. Lucu, dunia memukulku tanpa henti, tapi aku masih memilih untuk tidak membalasnya dengan kejahatan. Aku anggun, aku kecil, aku sering diremehkan. Namun satu hal yang tak pernah bisa mereka ambil dariku, hatiku yang tetap memilih manusia, meski dunia berkali-kali kejam. Aku, Nenek Sastro Diningrat, duduk di kursi besar berlapis beludru. Kursi yang katanya adalah singgasana kekuasaan. Namun malam ini, kursi itu terasa seperti bangku terdakwa. Meja makan panjang dipenuhi senyum. Ponakan-ponakanku tertawa, menyodorkan makanan, memanggilku tante dengan suara manis. Terlalu manis. Manis yang busuk. Tante harus lebih banyak istirahat, kata Rendra sambil menuangkan teh. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena hormat, tapi karena nafsu. Aku menatap cairan itu lama. Dalam hidup sepanjang ini, aku belajar satu hal. Racun paling mematikan sering disajikan dengan senyum. Hotel cabang Surabaya sudah tante tanda tangani. Selamira, suaranya lembut seperti sutra yang melilit leher. Aku tersenyum kecil. Kenapa terburu-buru? Tante belum mati. Tawa mereka pecah, keras, canggung, terlalu cepat. Aku melihat ke mata mereka satu persatu. Tak ada cinta. Hanya hitungan, peta, dan angka. Malam itu aku tak bisa tidur.
Dari balik pintu, ku dengar bisikan. Kalau tante masih hidup lama, kita bisa habis. Suara Rendra. Tenang, surat bisa dipalsukan. Dokter bisa dibayar. Jawab yang lain. Tua begitu, jatuh di tangga juga masuk akal. Tanganku gemetar. Bukan karena takut mati, tapi karena sadar, darah yang sama tak menjamin kemanusiaan. Keesokan harinya, aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Perhiasan mahal, rambut rapi, pakaian elegan. Namun aku melihat perempuan tua yang dikelilingi serigala lapar. Aku memanggil pengacaraku diam-diam. Mereka mulai bergerak. Kataku pelan. Ia hanya mengangguk. Wajahnya tegang. Ancaman mulai terasa nyata. Obatku tertukar, rem mobilku nyaris blong. Langkah kaki asing terdengar di koridor malam hari. Aku paham, jika aku tetap di istana ini, aku takkan mati terhormat. Aku akan dihilangkan. Malam itu, aku membuka lemari, melepas perhiasan satu persatu. Menanggalkan nama besar yang selama ini melindungiku, sekaligus mengurungku. Aku akan pergi, bisikku pada bayangan sendiri. Bukan untuk lari, tapi untuk mencari satu hal terakhir sebelum mati. Siapa yang mencintaiku, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Dan di sanalah rencana berbahaya itu dimulai. Malam itu aku mengubur namaku sendiri. Bukan dengan tanah, tapi dengan kain kumal, sepatu robek, dan rambut yang kusengaja kuacak. Cermin kamar memperlihatkan perempuan asing. Tak ada lagi nenek sastro di Ningrat. Yang tersisa hanyalah tubuh tua yang siap dilupakan dunia. Aku melangkah keluar lewat pintu belakang, tanpa pengawal, tanpa sopir, tanpa satupun benda berharga. Belum sempat jauh, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Lampunya menyilaukan. "Bu, mau kemana malam-malam begini?" Suara pria itu dingin. Terlalu dingin untuk sekadar bertanya. Aku menunduk, pura-pura gemetar. "Cari makan." Ia tertawa pendek. "Kalau nenek jatuh ke salokan dan mati, siapa yang peduli?" Kalimat itu menamparku lebih keras dari tangan manapun. Ancaman tak lagi bersembunyi. Mereka tak ingin menungguku mati. Mereka ingin memastikan aku tak hidup cukup lama untuk bicara. Aku berjalan cepat, menyusuri gang sempit. Hujan turun, langkahku goyah. Di kejauhan, kulihat seorang gadis berdiri di bawah lampu jalan. Seragam kantor, celana panjang, rambut pendek, tomboy. Ia tertawa kecil sambil menutup kepala dengan tas, melindungi dirinya dari hujan. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Ada sesuatu pada caranya berjalan. Tegar meski sendirian. Tiba-tiba, dari sisi lain jalan, seseorang mendorongku keras. Aku jatuh. Sakit menjalar sampai tulang. "Cepat mati saja, nenek tua," bisik suara itu sebelum menghilang. Aku tergeletak, basah, menggigil. Dunia berputar, lampu-lampu memudar. Dalam kabur pandanganku, aku melihat gadis tadi berhenti. Ia menoleh, ragu, tak mendekat, belum. Namun saat itu aku tahu, takdir telah melihatku. Aku memejamkan mata, nafasku terengah. Jika aku mati malam ini, aku mati sebagai tak seorang pun. Namun jika aku hidup, aku akan menemukan satu manusia yang masih memilih kebaikan saat dunia menyuruhnya berpaling. Dan di bawah hujan itu, takdir Anggun dan hidupku telah saling menyentuh, meski belum saling mengenal. Hujan turun seperti ingin menenggelamkan kota. Aku berjalan cepat, satu tangan memegang tas di atas kepala, tangan lain menggenggam payung yang sudah miring dan bocor. Lampu jalan di depan berkedip, hidup mati, seperti ragu apakah masih ingin menerangi dunia. Di bawah cahaya pucat itu, aku melihat sosok tua terhuyung. "Nenek," gumamku pelan. Belum sempat aku mendekat, tubuh itu ambruk ke aspal basah. Suaranya lirih, hampir kalah oleh hujan. Aku berlari. Nenek dengar saya?"
Aku membuka payung, refleks, menutupi tubuhnya. Seolah payung kecil itu bisa melawan dinginnya dunia. Tangannya kuraih, dan aku terkejut. Gemetar, dingin, rapuh. Tolong, jangan sentuh aku. Suaranya bergetar, bukan menolak, tapi takut. Tenang, Nek. Saya cuma mau nolong. Matanya terbuka sedikit, kosong, lelah. Seperti mata orang yang sudah terlalu lama disakiti hidup. Aku bukan siapa-siapa, katanya pelan. Kalimat itu menusuk dadaku entah kenapa. Kalau bukan siapa-siapa, justru harus ditolong. Jawabku cepat, meski suaraku ikut bergetar. Orang-orang lewat, sepatu-sepatu mahal, mobil-mobil cepat, tak satu pun berhenti. Lampu jalan itu kembali berkedip, seakan menjadi satu-satunya saksi bahwa kami ada. Aku melepas jaket kantor, menyelimutinya. Tangannya mencengkram lenganku. Lemah, tapi putus asa. "Kenapa kamu baik?" bisiknya. Aku terdiam sebentar. Hujan menetes dari ujung rambutku. "Karena kalau saya berpaling malam ini," kataku lirih, "besok saya nggak akan kenal diri saya sendiri." Ia menangis tanpa suara. Air matanya bercampur hujan. Aku membantu dia berdiri. Tubuhnya ringan, terlalu ringan untuk orang yang masih ingin hidup. "Rumah saya kecil, Nek," kataku sambil menahan tubuhnya. Bukan tempat istirahat yang pantas, tapi hangat. Ia mengangguk lemah. Di bawah lampu jalan yang sama, kami melangkah perlahan. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu takdir apa yang sedang kugenggam. Yang ku tahu hanya satu, tangan gemetar itu memilihku untuk bertahan hidup. Dan tanpa kusadari, malam itu takdir telah membuka payungnya, tepat di atas kami berdua. Aku membuka pintu kontrakan dengan susah payah. Rumah kecil itu menyambut kami dengan bau lembab dan lampu redup yang berkelip lemah. "Maaf ya, Nek, sempit," kataku pelan. Ia hanya menggeleng. "Sudah lebih dari cukup." Aku membantu beliau duduk di kasur tipis. Saat kuletakkan tas, kulihat tangannya kembali gemetar. Kali ini lebih hebat. Napasnya tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. "Nek, sakit?" tanyaku. Ia tersenyum, senyum yang dipaksakan. "Tidak, hanya tua." Tapi aku tahu itu bohong. Aku bukan dokter, tapi aku cukup sering melihat orang menahan sakit sambil berpura-pura kuat. Aku membuatkan teh hangat. Tanganku ikut gemetar, entah karena dingin atau karena firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Saat kuserahkan cangkir, tangannya tak sanggup menggenggam. Teh tumpah sedikit. "Maaf," bisiknya. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Jatuh cepat, lalu ia segera memalingkan wajah. Aku pura-pura sibuk. Kadang, cara terbaik menghormati seseorang adalah tidak menatap saat ia menangis. Malam semakin larut. Aku mematikan lampu, menyisahkan cahaya kecil dari luar jendela. Dalam gelap, ku dengar isak tertahan. Pelan, patah. Seperti seseorang yang akhirnya runtuh setelah terlalu lama berdiri. Aku menahan napasku. Hatiku sakit, tapi aku tak tahu harus bagaimana, selain tetap diam, menjadi saksi yang tidak menghakimi. Pagi belum benar-benar datang saat aku terbangun oleh suara aneh. Ketukan. Bukan di pintu, di luar jendela. Aku menegang. Kontrakan ini jarang dilewati orang. Aku mengintu pelan. Seseorang berdiri di ujung gang. Topi hitam, jaket gelap. Ia tidak mendekat, hanya berdiri, menatap ke arah rumahku. Jantungku berdetak keras. Aku menutup gorden cepat-cepat. Mungkin cuma perasaanku, kataku pada diri sendiri. Namun saat aku keluar untuk berangkat kerja, aku menemukannya. Amplop coklat di depan pintu. Tanpa nama, tanpa alamat. Di dalamnya hanya satu kalimat ditulis rapi, "Jangan campuri urusan yang bukan milikmu." Tanganku dingin. Aku menoleh ke kanan, ke kiri.
Gang itu kosong. Saat aku kembali ke dalam, nenek sudah duduk, menatapku, seolah ia tahu. "Kamu dalam bahaya karena aku," katanya pelan. Aku menelan ludah. Kalau mereka mau menyakiti saya, berarti mereka memang jahat, bukan salah nenek. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahu tuanya bergetar. Dan saat itulah aku sadar. Wanita tua yang kutolong ini bukan orang biasa. Dan sejak malam hujan itu, hidupku tidak lagi aman. Pagi itu kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC, tapi karena tatapan. Saat aku melangkah masuk, percakapan terhenti. Beberapa orang buru-buru menunduk, yang lain pura-pura sibuk. Aku tahu tatapan itu. Tatapan orang-orang yang sudah diberi cerita, tapi bukan kebenaran. "Anggun, ke ruangan saya?" Suara Bu Rima terdengar datar, tapi tajam. Aku mengangguk, tanganku berkeringat. Di dalam ruangan ada HRD. Ada juga seorang pria asing berjas gelap. Aku belum duduk, tapi sudah merasa diadili. "Kami menerima laporan," kata Bu Rima sambil menyilangkan tangan. "Katanya kamu membawa orang asing ke lingkungan kantor dan memanfaatkan identitas perusahaan." "Apa?" Napasku tercekat. "Saya tidak pernah." "Jangan potong pembicaraan," sela pria berjas itu. "Perempuan tua yang kamu bawa, siapa dia?" Aku menelan ludah. "Dia hanya orang sakit yang saya tolong." Bu Rima tertawa kecil, sinis. "Lucu, tapi ada yang bilang kamu menyimpan barang berharga milik orang itu. Mungkin hasil kejahatan?" Kata kejahatan membuat lututku lemas. "Tidak, saya tidak mencuri apapun." Pria berjas mencondongkan badan. "Kami juga menerima foto." Ia mendorong beberapa lembar ke meja. Foto aku dan nenek saat berjalan di gang kontrakan. Diambil dari jauh, diam-diam. Jantungku hampir berhenti. "Ini fitnah," bisikku. "Kenapa ada orang memata-matai saya?" "Karena kamu terlibat sesuatu yang lebih besar dari dirimu," jawab Bu Rima dingin. "Kebaikanmu itu bisa menghancurkan kariermu." Aku keluar ruangan dengan kepala pening. Di meja kerjaku ada kertas ditempel. "Hati-hati menolong orang salah." Tak ada nama, tapi semua orang melihatnya. Aku mencabut kertas itu dengan tangan gemetar. Tangisku tertahan, bukan karena malu, melainkan karena takut bahwa aku benar-benar sedang dibidik. Saat jam pulang, aku menyadari sesuatu yang lebih buruk. Laci mejaku terbuka, kosong. Uang gajiku yang baru kuterima hilang. Dan di dasar laci hanya ada satu catatan kecil. "Ini baru permulaan." Aku terduduk lemas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bertanya pada diri sendiri, apakah menjadi baik memang sebuah kesalahan? Pagi itu aku tidak diberi pekerjaan. Tidak ada tumpukan berkas. Tidak ada perintah. Hanya selembar surat di meja HRD. Skorsing sementara hingga penyelidikan selesai. Tanganku bergetar saat membaca kalimat itu berulang-ulang. Sementara, kata yang terdengar ringan, tapi beratnya seperti palu di kepala. "Ini bukan pemecatan," kata HRD dengan suara datar. "Anggap saja waktu untuk menenangkan diri." Aku ingin tertawa. Menenangkan diri dari apa? Dari kebaikan yang berubah jadi tuduhan? Aku keluar kantor dengan langkah limbung. Satpam yang biasanya menyapaku kini mengalihkan pandangan. Pintu kaca otomatis menutup di belakangku. Perlahan, dingin, tanpa suara. Seolah gedung itu tak pernah mengenalku. Di luar kota berjalan seperti biasa. Orang-orang terburu-buru, tak peduli ada satu hidup yang baru saja retak. Aku mencoba mencari pekerjaan lain. 1 toko, 2 toko. Jawabannya sama. "Kami sudah dengar tentang kamu." "Maaf, bukan sekarang." "Nama kamu kurang bersih." Nama, satu kata yang bisa menghancurkan segalanya. Di halte bus, aku duduk lama. Tak ada pesan masuk. Tak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja.
Saat aku pulang, kontrakan terasa lebih sempit dari biasanya. Nenek duduk di tepi kasur, menatap jendela. "Kamu tidak bekerja hari ini?" katanya pelan. Bukan bertanya, menyimpulkan. Aku mengangguk, tak sanggup bicara. Ia menutup matanya lama. Saat membukanya kembali, ada air di sana. "Pergilah," katanya tiba-tiba. "Tinggalkan aku. Mereka tidak akan berhenti." Aku menoleh cepat. "Tidak, kamu hancur karena aku." Aku mendekat, berlutut di depannya. "Kalau saya meninggalkan nenek sekarang," kataku lirih, "saya akan kehilangan satu-satunya hal yang masih saya miliki." Ia menangis tanpa suara. Tangannya menggenggam bajuku. Lemah, putus asa. Malam itu aku menghitung uang. Tak cukup. Besok mungkin aku harus memilih, makan atau obat. Di luar suara kota terdengar jauh. Seperti dunia yang menutup telinga. Aku berbaring menatap langit-langit. Takut, lelah, sendiri. Namun di balik semua itu, satu hal tumbuh diam-diam di dadaku. Tekad keras kepala yang tak pernah kupunya sebelumnya. Jika kota ini ingin menyingkirkanku, aku akan bertahan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku menolak menjadi orang yang mereka inginkan. Orang yang berpaling. Pagi itu aku tidak diberi pekerjaan. Malam itu aku keluar membeli obat. Hanya sebentar, kataku pada diri sendiri. Nenek tertidur dengan napas berat. Wajahnya pucat, tangannya masih gemetar saat ku lepas. Gang sempit itu lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan mati. Hanya bayangan yang bergerak di dinding lembab. Aku berjalan cepat. Langkah kakiku menggema terlalu keras. Atau mungkin telingaku saja yang terlalu waspada. Saat aku berbalik di ujung gang, sebuah mobil berhenti perlahan. Tanpa suara klakson, tanpa lampu utama. Pintu geser terbuka. Seseorang keluar. "Anggun," panggil suara pria itu. Tenang, terlalu tenang. Aku mundur selangkah. "Siapa kamu?" Ia tersenyum. "Teman, kami cuma mau bicara." Aku berlari. Tanganku ditarik keras dari belakang. Payung yang kubawa jatuh, menggelinding ke selokan. Aku menjerit, tapi suara hujan menelanku. "Diam!" disik seseorang di telingaku. Lengannya melilit leherku, bau rokok dan logam. Aku meronta, menendang. Sikutku mengenai perut seseorang. Ia mengumpat, "Cepat, masukkan!" Aku melihat pintu mobil terbuka lebar. Gelap di dalamnya seperti mulut raksasa. Dalam kepanikan, aku menggigit tangan yang menutup mulutku. "Keras!" Ia berteriak. Aku menjatuhkan diri ke aspal. Sakit menyambar lutut, tapi aku bangkit. Berlari sekuat yang aku bisa. "Kejar!" teriak mereka. Aku berbelok tajam ke gang kecil. Napas panas di tenggorokan. Kaki hampir tak terasa. Di depan, sebuah warung masih buka. Lampunya terang, seperti suar terakhir. Aku masuk sambil terengah. "Tolong!" Pemilik warung menatap kaget. Mobil itu berhenti sebentar di ujung jalan, lalu pergi. Aku terduduk, gemetar dari kepala sampai kaki. Bajuku robek, tanganku berdarah. Saat aku pulang, nenek sudah terbangun. Melihat kondisiku, ia langsung tahu. "Mereka mulai mencoba," katanya lirih. "Dan mereka tidak akan berhenti." Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut mati. Namun di balik rasa takut itu, satu hal menjadi jelas. Apapun yang disembunyikan nenek ini, cukup berharga untuk membuat orang menculik dan membunuh. Dan aku, tanpa pernah meminta, telah berdiri tepat di tengah badai itu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bayangan tangan yang menarikku ke mobil masih terasa di kulitku. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Nenek duduk di ujung kasur. Lampu kamar sengaja tidak dinyalakan penuh, hanya cahaya redup dari dapur. Wajahnya setengah gelap, setengah terang. Seperti hidupnya. "Anggun," katanya pelan. "Saya tidak bisa lagi bersembunyi." Aku menelan ludah. Dadaku terasa berat. "Orang-orang yang mengejarmu," lanjutnya,
bukan penjahat biasa. Aku duduk di depannya. Siapa nenek sebenarnya? Tanyaku akhirnya. Ia menarik nafas panjang. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena beban yang terlalu lama disimpan. Namaku Sastro Diningrat. Nama itu membuatku terdiam. Aku pernah mendengarnya. Di berita, di majalah bisnis. Pemilik jaringan hotel besar. Perempuan tua yang katanya hidup dikelilingi kemewahan. Aku menggeleng cepat. Tidak, itu tidak mungkin. Ia tersenyum pahit. Aku meninggalkan semuanya. Rumah, nama, harta. Karena di balik dinding emas itu, aku sedang menunggu mati. Aku merasakan tengkuku dingin. Ponakan-ponakanku, katanya lirih. Mereka ingin warisan sebelum aku benar-benar mati. Dan jika aku tidak mati secara alami, mereka akan membantu. Aku teringat mobil gelap, amplop tanpa nama, tangan yang menyeretku. Jadi, semua ini karena saya. Suaraku bergetar. Karena aku, ia mengoreksi. Kamu hanya berada di tempat yang salah. Atau mungkin tempat yang paling benar. Air mata jatuh dari matanya. Cepat, tapi dalam. Aku tidak pernah dicintai sebagai manusia, katanya. Hanya sebagai dompet yang masih bernafas. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat nenek tua tak berdaya. Aku melihat seseorang yang sudah terlalu lama bertahan sendirian. Kenapa memilih saya? Tanyaku lirih. Ia menatapku. Karena kamu menolongku saat aku bukan siapa-siapa. Dan itu adalah satu-satunya kebenaran yang tersisa dalam hidupku. Dadaku sesak. Takut, marah, iba, semuanya bercampur. Di malam itu aku sadar satu hal. Hidupku tak akan pernah kembali seperti dulu. Karena mulai saat ini, aku tidak hanya melindungi seorang nenek sakit. Aku melindungi rahasia bernilai miliaran. Dan mungkin, harga yang harus kubayar adalah hidupku sendiri. Aku terbangun oleh suara napas yang tidak beraturan. Pendek, terputus, seperti jam yang hampir kehabisan baterai. Nek, bisikku. Ia terbaring kaku. Wajahnya pucat keabu-abuan. Tangannya yang biasanya gemetar, kini dingin dan hampir tak bergerak. Aku panik. Tanganku gemetar saat mencoba membangunkannya. Nenek, tolong jawab saya. Tak ada jawaban. Hanya detak jam dinding yang terdengar terlalu keras. Aku menelpon ambulans dengan suara patah-patah. Sambil menunggu, aku memeluk tubuhnya. Tak peduli landai dingin, tak peduli waktu. Di sela napas yang tersisa, matanya terbuka sedikit. Anggun? Suaranya hampir tak terdengar. Dengarkan aku. Aku menunduk. Air mataku jatuh di pipinya. Di bawah kasur, katanya terbata. Ada map coklat. Apa itu bisa nanti, Nek? Tolong fokus bernapas. Tidak. Ia menggenggam jariku kuat. Entah dari mana tenaganya datang. Jika aku mati, sebelum ini selesai, kamu tidak akan selamat. Aku merangkak, menarik map itu. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat bertanda tangan notaris. Nama besar itu tercetak jelas. Wasiat. Aku menutup mulutku sendiri. Tangisku tertahan, berubah jadi isak tanpa suara. Kenapa saya? Tanyaku. Hancur. Karena kamu satu-satunya yang tidak meminta. Katanya lirih. Harta itu tidak aman di tangan mereka. Sirene ambulans terdengar dari jauh. Terlambat rasanya. Terlalu lambat. Ia menatapku dalam-dalam. Untuk pertama kalinya,
tanpa ketakutan. Jika aku tidak bangun lagi, jangan biarkan mereka mengubahmu. Matanya terpejam. Aku janji, bisikku meski suaraku pecah. Aku akan menjaganya, dan aku akan bertahan. Petugas medis masuk, mengambil alih. Aku terdorong ke sudut ruangan. Map coklat itu masih kugenggam. Di malam itu, di kontrakan kecil yang nyaris runtuh oleh rahasia, aku tidak hanya hampir kehilangan seseorang. Aku baru saja menerima beban yang bisa membunuhku atau mengubahku selamanya. Dan di luar sana, orang-orang yang menginginkan kematian nenek belum tahu bahwa warisan itu telah menemukan tempat bersembunyi di tanganku. Dokter itu menatapku lama sebelum bicara. Mungkin ia sedang menimbang apakah aku cukup kuat untuk mendengar kebenaran. Kondisinya koma, katanya akhirnya. Jantung masih stabil, otak belum mati. Aku menutup mata. Bukan lega, bukan sedih, melainkan takut. Karena aku tahu, bagi mereka, koma jauh lebih berbahaya daripada kematian. Aku menunduk mendekat ke meja dokter. Suaraku hampir tidak keluar. "Tolong," kataku. "Jangan beritahu siapapun kalau beliau masih hidup. Jangan bocor ke keluarga. Catat saja, kondisi kritis." Dokter itu terdiam. Wajahnya menegang. "Itu beresiko," katanya. "Akan lebih beresiko," jawabku pelan. "Kalau mereka tahu, nenek masih bisa bangun." Aku menceritakan semuanya singkat. Tentang orang-orang berjas, tentang tekanan, tentang mata yang mengintai di lorong. Dokter itu mengangguk perlahan. "Baik," katanya akhirnya. "Kami akan merahasiakan statusnya. Hanya tim inti yang tahu." Aku hampir jatuh saat berdiri. Kaki ini rasanya bukan milikku lagi. Aku masuk ke ruang ICU. Mesin berdetak pelan, lampu redup. Aku menggenggam tangan nenek. Masih hangat, masih nyata. "Nek," kataku, "kamu belum boleh pergi. Bukan sekarang." Di luar ruangan, dunia sudah berubah. Sore itu aku melihat dua pria asing berbicara dengan perawat. Mereka tersenyum, senyum orang yang terbiasa membeli keheningan. Malamnya, nomor tak dikenal menghubungiku. "Kami dengar kondisinya tidak tertolongkan," kata suara di seberang. "Kalau kamu butuh uang penghiburan, kami bisa bicara." Aku mematikan telepon. Darahku dingin. Motor yang sama mulai parkir di seberang kontrakan. Langkah kaki mengikuti jarakku pulang. Nama Anggun mulai disebut di tempat-tempat yang seharusnya tidak mengenalku. Mereka percaya nenek sekarat, dan itu cukup bagi mereka untuk bergerak. Mereka tidak tahu satu hal, nenek masih hidup, dan rahasia itu menjadikanku target. Perburuan tidak dimulai dengan teriakan, ia dimulai dengan keheningan, ketika semua orang tersenyum, dan pisau sudah dihunus di balik jas. Aku menatap malam dari jendela kontrakan, menarik napas panjang. Selama rahasia ini aman, harapan masih bernapas. Tapi selama nenek hidup, aku harus siap. Karena aku bukan lagi penolong. Aku penjaga. Dan penjaga selalu diburu. Di saat yang sama, berita online mulai bermunculan di ponselku. Pewaris sah Sastro Diningrat belum ditemukan. Komentar berdatangan. Spekulasi. Fitnah. Hadiah bagi siapapun yang memberi informasi. Aku menatap layar itu lama. Di detik itulah aku sadar, nenek tidak hanya meninggalkanku duka, ia meninggalkanku target. Dan mulai hari ini, aku tidak lagi bersembunyi dari badai, karena perburuan telah dimulai, dan tanpa pernah kupilih, akulah buruannya. Pemakaman berlangsung cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang hidupnya begitu panjang, dan kesepiannya begitu dalam. Aku berdiri di barisan depan. Hitam dari kepala sampai kaki. Di hadapanku, peti jenazah tertutup rapat. Di dalamnya, tidak ada jenazahnya, dan hanya aku yang taunya. Tanganku dingin,
bukan karena angin, tapi karena tatapan. Mereka datang satu persatu. Ponakan, kerabat jauh, rekan bisnis. Wajah-wajah yang dulu kulihat di berita, kini berdiri beberapa langkah dariku, menatap dengan mata yang terlalu tajam untuk orang yang sedang berduka. Aku ikut berbelasungkawa, kata seorang wanita bergaun mahal sambil memelukku. Pelukannya dingin. Tangannya menepuk punggungku 3 kali. Cepat, formal. "Siapa kamu ya?" bisiknya pelan di telingaku. Nada suaranya sopan, ancaman tersembunyi. "Aku Anggun," jawabku singkat. Tak lebih, tak kurang. Aku melihat seorang pria, Rendra. Matanya menatap peti jenazah, lalu berpindah padaku. Senyumnya tipis, terlalu tenang untuk orang yang baru kehilangan bibi. "Kami belum pernah melihatmu sebelumnya," katanya. "Tapi Tantu pasti sangat percaya padamu." Aku menatapnya lurus. Beliau percaya pada orang yang menolongnya saat ia sendirian. Senyumnya tidak goyah, namun rahangnya mengeras. Saat doa dibacakan, aku mendengar bisikan di belakangku. "Dia cuma pengasuh. Pasti ada yang disembunyikan. Perempuan kecil seperti itu, mana mungkin?" Aku menutup mata, bukan untuk berdoa, tapi untuk menahan diri agar tidak berteriak. Tanah mulai menutup peti. Suara sekop menghantam bumi terdengar berat, seperti palu terakhir. Di momen itu, aku merasakan sesuatu berpindah. Bukan harta, bukan nama besar, tapi perang. Saat aku berbalik pergi, seseorang menyenggol bahuku. Sengaja. "Pemakaman sudah selesai," katanya sambil tersenyum. "Sekarang, kita bisa bicara soal warisan." Aku berhenti melangkah. "Belum," jawabku pelan. "Belum sekarang." Aku berjalan pergi tanpa menoleh. Langkahku gemetar, tapi tidak mundur. Di belakangku aku tahu, mereka sedang menghitung, mengukur, menentukan cara tercepat menyingkirkanku. Di depan pusara yang masih basah, aku akhirnya menangis. Bukan keras, bukan histeris. Tangis orang yang tahu, setelah ini, tak ada lagi tempat aman. Dan sejak hari itu, setiap senyum yang mendekatiku adalah topeng yang bisa berubah menjadi pisau. Serangan itu datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan judul berita. Pagi itu, ponselku tak berhenti bergetar. Notifikasi bertumpuk, satu lebih kejam dari yang lain. Sosok misteri di balik kematian Nyonya Sastro Diningrat. Office girl atau pemburu warisan? Akrab sebelum meninggal, kebetulan atau rekayasa? Aku membaca sambil duduk di lantai kontrakan. Tanganku mati rasa. Namaku tercetak jelas, lengkap dengan foto buram yang diambil diam-diam. Aku belum sempat bernafas ketika ketukan keras mengguncang pintu. "Anggun," suara pria tegas. "Kami dari kepolisian, mohon kerjasamanya." Aku membuka pintu dengan lutut gemetar. Mereka masuk tanpa senyum. Pertanyaan dilontarkan seperti peluru. "Sejak kapan Anda mengenal almarhum? Mengapa tinggal serumah? Apa Anda mengetahui isi wasiat?" Aku menjawab sejujurnya. Terlalu jujur untuk dunia yang tidak mencari kebenaran. Sore harinya surat panggilan resmi datang. Gugatan perdata. Tuduhan manipulasi. Upaya pembatalan wasiat. Nama-nama besar tercantum sebagai penggugat. Pengacara mahal. Bahasa hukum yang dingin dan mematikan. Aku mencoba mencari bantuan hukum. Telepon ditutup dengan sopan. Janji temu dibatalkan. "Kami tidak bisa menangani kasus sebesar ini," kata seseorang jujur. Atau, "Kami tidak berani." Di luar kontrakan wartawan mulai berdiri. Kamera, mikrofon, pertanyaan yang tidak menunggu jawaban. "Benarkah Anda memanfaatkan kondisi korban? Apakah Anda memiliki hubungan khusus?" Aku menutup pintu, menurunkan gorden. Dunia terasa mengecil, menekan dari segala arah. Malamnya aku duduk memeluk map coklat itu. Satu-satunya benda yang berisi kebenaran, dan alasan semua orang ingin menghancurkanku. Aku menangis tanpa suara.
Bukan karena takut kalah, tapi karena aku akhirnya mengerti. Di negeri ini, kebenaran harus punya uang agar didengar. Dan aku hanya seorang office girl yang berani berdiri di tengah permainan orang-orang berkuasa. Namun jika mereka pikir aku akan menyerah, mereka salah. Karena saat segalanya direnggut dariku, aku tidak punya apa-apa lagi, kecuali keberanian untuk melawan. Ruang sidang lebih dingin dari udara pagi. Bukan karena AC, melainkan karena tatapan orang-orang yang sudah memutuskan aku bersalah sebelum hakim berbicara. Aku duduk di kursi terdakwa, pakaian sederhana, tangan terlipat. Di seberang, para penggugat berjas mahal, rapi, tenang, seperti orang yang tahu akhir cerita. Hakim masuk, palu diketukan. Sidang pertama dimulai. Pengacara mereka berdiri, suaranya lantang, terlatih. Klien kami meyakini bahwa terdakwa telah memanfaatkan kondisi rapuh almarhumah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kalimat itu seperti pisau, tidak berteriak, tapi memotong. Mereka menampilkan foto. Aku membantu nenek berjalan. Aku memegang tangannya. Mereka menyebutnya pengaruh berlebihan. Mereka memutar rekaman suara. Suara nenek yang lemah, dipotong, dipilih. Anggun, dengarkan aku. Dipresentasikan seolah aku memerintah. Aku ingin berdiri, berteriak bahwa itu tidak utuh, bahwa ada cinta di sana, bukan paksaan. Namun pengacaraku menahan lenganku. Tenang, bisiknya. Tunggu giliran. Giliran kami datang. Kami menyerahkan bukti, catatan medis, saksi warung, rekaman ambulans. Pengacara lawan tersenyum tipis. Bukti ini patut dipertanyakan keasliannya. Kata dipertanyakan menggantung, seperti racun yang disuntikan pelan-pelan. Hakim mencatat. Wajahnya tak menunjukkan apapun. Di bangku penonton bisik-bisik bergema. Namaku berputar di udara. Kotor, curiga, tajam. Saat sidang diskors, seorang wartawan mendekat. Apakah Anda memanipulasi wasiat? Apa hubungan Anda sebenarnya dengan almarhumah? Aku menunduk. Diam. Karena apapun jawabanku, judul berita sudah ditulis. Aku keluar ruang sidang dengan kaki lemas. Di tangga, Rendra berdiri menungguku. Menyerahlah, katanya pelan, hampir ramah. Kamu tidak cocok berada di dunia ini. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa takut. Mungkin, jawabku, tapi dunia ini yang tidak cocok untuk orang sepertimu. Senyumnya memudar sesaat, cukup lama untuk memberiku harapan kecil. Sidang pertama berakhir tanpa putusan. Namun satu hal jelas, ini bukan soal kebenaran. Ini soal siapa yang sanggup memelintirnya lebih jauh. Dan aku harus belajar bertahan, di ruang di mana kebenaran selalu datang paling terakhir. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah kosong. Kilat kamera menyambar, pertanyaan dilempar tanpa jeda. Aku tidak menjawab satupun. Bukan karena tak punya jawaban, melainkan karena aku sudah lelah berbicara pada orang yang tak mau mendengar. Aku menepi di halte. Duduk, menunduk. Kota berisik, tapi kepalaku sunyi. Anggun? Suara itu membuatku menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah dariku. Kemeja sederhana, tas usang di bahu. Wajahnya tenang, tidak memeriksa ponsel, tidak menatap kamera. Kita pernah bertemu, katanya pelan. Di rumah sakit, aku yang mencatat kedatangan ambulans malam itu. Aku mengernyit. Ingatanku bekerja keras. Kamu petugas administrasi? Ia mengangguk. Namaku Damar. Kami duduk berdampingan. Hening beberapa detik. Aku melihat beritanya, katanya. Dan aku tahu ada yang salah. Aku hampir tertawa. Banyak orang bilang begitu, lalu pergi. Aku tidak, jawabnya cepat. Aku menyimpan rekaman. Dadaku berhenti sesaat. Rekaman apa? Ambulans, kamera lorong IGD. Waktu almarhumah dibawa masuk. Ada orang yang mencoba menghalangi. Aku menatapnya tajam. Siapa? Orang suruhan keluarga, katanya lirih. Aku tahu risikonya menyimpan ini. Tapi aku melihat caramu memegang tangannya malam itu. Nafas di dadaku bergetar. Kamu tidak terlihat seperti pemburu warisan, lanjutnya.
Kamu terlihat seperti seseorang yang takut kehilangan. Ia mengeluarkan flash disk kecil, menaruhnya di bangku di antara kami, seolah benda itu terlalu berat untuk langsung kuserahkan. Gunakan saat waktunya tepat, katanya. Jangan percaya siapapun dulu, termasuk aku. Aku menutup tanganku di atas flash disk itu. Hangat, nyata. Kenapa menolong saya? Tanyaku. Ia menatap ke depan, bukan padaku. Karena aku pernah berpaling, dan seseorang mati karenanya. Ia berdiri, melangkah pergi tanpa menoleh. Aku duduk lama. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku tidak merasa sendirian. Perang ini belum selesai. Namun kini aku tahu, di tengah kota yang kejam, masih ada orang yang memilih berdiri di sisi yang benar. Dan harapan, meski kecil, akhirnya menemukan tempat untuk bernafas. Aku menunggu sampai malam, bukan karena takut, tapi karena kebenaran membutuhkan waktu yang tepat untuk menyerang balik. Di kamar kontrakan yang sempit, aku menyalakan laptop tua. Flash disk kecil itu terasa berat di tanganku. Satu kesalahan, dan semuanya berakhir. Aku menekan play. Rekaman lorong IGD muncul. Waktu tercatat jelas. Nenek dibawa masuk dengan tandu. Aku di belakangnya, wajah panik, tangan gemetar. Lalu dua pria muncul. Rapi, tenang. Salah satunya, Rendra. Ia berbicara dengan petubas, menghalangi, menunjuk jam. Mulutnya bergerak cepat, dan meski tanpa suara, gerak bibir itu sudah cukup jelas. Belum, tunggu dulu. Dadaku sesak. Rekaman berikutnya memperlihatkan sesuatu yang lebih buruk. Pertukaran map, amplop kecil, tangan berpindah. Aku mematikan layar. Mual, marah, namun juga yakin. Besoknya, pengajar aku memanggilku. Aku menyerahkan flash disk itu tanpa banyak bicara. Wajahnya berubah saat menonton. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, ia tidak bersandar santai. Kita balikan, katanya singkat. Sidang lanjutan dibuka. Pengacara lawan berbicara panjang, percaya diri. Lalu giliran kami. Yang mulia, kata pengacaraku, kami mengajukan bukti tambahan. Rekaman diputar. Ruang sidang membeku. Rendra berdiri tiba-tiba. Itu tidak konklusif. Hakim mengangkat tangan. Duduk. Wajah-wajah palsu itu mulai retak. Senyum menegang. Bisik-bisik berubah jadi sunyi. Hakim menatap layar lama. Terlalu lama untuk orang yang sedang berpura-pura netral. Pengadilan akan menunda sidang, katanya akhirnya, dan memerintahkan penyelidikan atas dugaan penghalangan medis. Aku menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, udara terasa masuk ke paru-paruku. Saat aku keluar, Rendra berdiri di lorong. Tidak tersenyum. Kamu pikir ini selesai? Katanya dingin. Aku menatapnya tanpa gentar. Belum, jawabku pelan. Tapi sekarang, giliranmu yang berlari. Aku melangkah pergi. Di belakangku, langkahnya ragu. Jebakan yang mereka pasang untukku akhirnya menutup pada diri mereka sendiri. Dan aku tahu, permainan belum berakhir. Namun, mulai hari ini, aku bukan lagi mangsa. Aku pemburu. Aku berhenti berharap mereka berubah. Itu kesalahan pertamaku selama ini. Pagi itu, aku bangun dengan kepala jernih. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku akhirnya menerima satu kebenaran pahit. Untuk bertahan, aku tidak bisa terus menjadi orang baik. Aku bertemu pengacaraku di kantor kecilnya. Tidak ada basa-basi. Kita buka semuanya, kataku. Media, rekam jejak, uang. Ia menatapku lama. Kamu siap dengan akibatnya? Aku mengangguk. Mereka tidak memberiku pilihan lain. Hari itu juga, laporan resmi dilayangkan. Penghalangan medis, suap, pemalsuan keterangan. Nama-nama besar yang dulu kebal, kini tercetak di dokumen negara. Sore harinya aku berdiri di depan kamera. Bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai seseorang yang memilih bicara. Saya tidak meminta warisan, kataku tenang. Saya hanya menolong seorang nenek yang sekarat di jalan. Jika kebaikan dianggap kejahatan, maka masalahnya bukan pada saya.
Pertanyaan menyerang. Aku menjawab seperlunya, tanpa air mata, tanpa pembelaan berlebihan. Malamnya tim digital pengacaraku bergerak. Rekaman IJD bocor, resmi, terverifikasi. Narasi mulai bergeser. Judul berita berubah. Keluarga Sastrodiningrat diduga halangi penanganan medis. Siapa sebenarnya pemburu warisan? Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Anggun? Suara itu bergetar. Kita bisa bicara baik-baik? Aku tersenyum tipis. Terlambat. Ancaman datang setelahnya. Pesan gelap. Mobil mengikuti. Aku tidak bersembunyi. Aku melapor. Mencatat, mengarsipkan. Karena ketakutan mereka adalah bukti bahwa aku menekan titik yang benar. Malam itu aku duduk sendiri di kontrakan. Menatap pantulan wajahku di jendela. Aku masih Anggun yang sama. Masih percaya pada empati. Masih ingin menolong. Namun kini aku tahu, kebaikan tanpa batas hanyalah undangan untuk dihancurkan. Dan jika dunia ini hanya menghormati orang yang berani melawan, maka aku akan melawan. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebenaran yang tidak lagi diam. Serangan balikku baru dimulai. Pendra akhirnya duduk di kursi itu. Bukan sebagai penguasa ruang sidang, melainkan sebagai orang yang kehabisan jalan. Tangannya tidak lagi tenang. Jas mahalnya tampak terlalu besar untuk tubuh yang mulai menyusut oleh ketakutan. Aku duduk beberapa meter darinya. Tidak menatap dengan marah. Tidak juga dengan puas. Aku menatapnya seperti seseorang yang akhirnya melihat manusia telanjang tanpa topeng. Hakim memberi isyarat. Silahkan lanjutkan. Pengacaraku berdiri. Saudara Rendra, apakah Anda mengenal dua pria yang terlihat dalam rekaman IGD? Rendra menelan ludah. Iya. Suara itu pecah. Retak. Tidak lagi penuh kendali. Apakah benar Anda memerintahkan mereka menunda penanganan medis terhadap almarhumah Sastrodiningrat? Ruang sidang menahan napas. Apa alasannya? Desak hakim. Rendra memejamkan mata. Kami takut. Jika beliau sadar, wasiat bisa berubah. Kata kami jatuh seperti bangkai. Busuk. Tak bisa ditarik kembali. Bisik-bisik meledak. Wajah para penggugat lain membeku. Apakah ada tekanan atau imbalan? Iya. Dari siapa? Nama-nama disebut satu persatu. Keluarga, pengacara, orang kepercayaan. Topeng runtuh di hadapan publik. Aku menggenggam tangan di pangkuan. Gemeter, bukan karena takut, melainkan karena aku menyadari betapa dekatnya nenek pada kematian. Bukan oleh penyakit, melainkan oleh keserakahan darah dagingnya sendiri. Hakim memukul palu. Pengadilan mencatat pengakuan ini sebagai bukti sah. Tangisan pecah di barisan belakang. Bukan tangisan duka, melainkan ketakutan. Saat istirahat sidang, Rendra menoleh padaku. Matanya merah. Kalau saja kamu tidak muncul, aku berdiri. Mendekat cukup dekat untuk ia mendengarku. Kalau saja kalian membiarkannya hidup, kataku pelan. Aku bahkan tidak akan tahu nama keluargamu. Aku berjalan pergi. Tidak menoleh lagi. Hari itu media tidak lagi memburuku. Mereka memburunya. Dan aku akhirnya mengerti. Kebenaran tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia keluar karena kebohongan sudah terlalu lelah untuk berdiri. Topeng runtuh. Permainan berubah. Dan untuk pertama kalinya aku merasa keadilan benar-benar mengingat kami. Aku membuka pintu ruang rawat itu perlahan. Aroma obat masih sama, tapi suasananya berbeda. Nenek tidak lagi terbaring kaku. Ia duduk bersandar, matanya terbuka, hidup. Nek, suara itu lolos begitu saja dari dadaku. Ia menoleh. Wajahnya pucat, tapi senyumnya utuh. Cucuku, katanya pelan. Akhirnya kamu datang. Aku tidak berjalan, aku berlari. Ku peluk tubuhnya yang rapuh, seolah takut ia menghilang lagi.
Kucium keningnya, pipinya, tangannya. "Jangan pernah pergi lagi," bisikku sambil terisak. "Jangan tinggalkan aku sendirian." Tangannya mengusap punggungku. Hangat, nyata. "Kamu ini," katanya lirih sambil tersenyum, "nenek yang hampir mati saja jadi punya alasan hidup lagi." Aku tertawa di sela air mata. "Nek tahu," katanya kemudian, menatapku tajam namun lembut. "Rasanya punya cucu yang menyayangiku tanpa takut, tanpa pamrih." Aku menggenggam tangannya erat. Aku tidak pernah menganggap nenek apa-apa selain keluarga. Ia menghela napas. "Di luar sana, mereka semua percaya nenek sudah mati ya?" Aku mengangguk. "Iya, Nek, mereka berkabung. Padahal yang matu hanya keserakahan mereka." Nenek tersenyum tipis. Senyum orang yang selamat dari jebakan. Aku menunduk lebih dekat. "Nek, semua proses hukum sudah aku menangkan." Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi lega. "Kita sudah aman, Nek. Tidak ada yang bisa menyentuh nenek lagi." Matanya berkaca-kaca. Ia menekan tanganku ke dadanya. "Kamu bertarung sendirian demi nenek," katanya. "Padahal nenek yang seharusnya melindungimu." Aku menggeleng. Kita saling menyelamatkan. Di luar sana, orang-orang menutup buku cerita. Mereka yakin kisah ini sudah berakhir. Padahal di ruangan sunyi ini, dua perempuan yang mereka remehkan sedang duduk berdampingan. Hidup, aman, dan menang. Mesin berdetak pelan. Aku bersandar di bahu nenek. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tahu satu hal pasti. Keadilan tidak selalu berisik. Kadang ia bersembunyi, bernafas pelan, menunggu dunia lengah. Dan hari ini, kami menang tanpa harus terlihat. Gerbang besi rumah megah itu terbuka perlahan. Aku berdiri di samping nenek. Hidup, tegak, berwibawa. Langkah kami menyentuh lantai marmer yang dulu terasa mustahil. Begitu pintu utama terbuka, jerit tertahan pecah. "Nyonya, ini tidak mungkin." Para asisten dan staf lama berlarian. Beberapa menangis, beberapa terjatuh berlutut. "Hidup, beliau hidup." Nenek mengangguk pelan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk orang yang baru kembali dari kematian palsu. "Terima kasih," katanya singkat. Tidak semua orang pantas tahu aku masih bernafas. Aku menelan ludah. Aura rumah itu berubah. Dari angkuh menjadi gentar. Tak lama, kami melangkah ke ruang rapat direksi. Ruangan kaca itu masih sama. Meja panjang, kursi kulit, logo perusahaan di dinding. Satu persatu direksi masuk. Wajah mereka memucat saat melihat nenek. "Duduk," perintahnya lembut. Namun tak ada yang berani membantah. Aku duduk di sisi nenek. Jantungku berdetak keras. "Selama aku koma," kata nenek, "aku melihat siapa yang setia dan siapa yang menjual nurani." Ia menoleh padaku. Tatapannya berubah hangat. Dan aku menemukan pewaris bukan dari darah, melainkan dari keberanian. Aku terdiam. Tangan nenek menggenggam tanganku. "Mulai hari ini," katanya tegas, "seluruh tanggung jawab perusahaan aku serahkan kepada Anggun, satu-satunya ahli warisku." Ruangan itu membeku. "Apa? Dia hanya..." Nenek mengangkat tangan. "Dia yang menyelamatkanku. Kalian hampir membunuhku." Sunyi, mencekik. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi suaraku tidak. "Aku tidak meminta ini," kataku. "Tapi aku tidak akan lari." Aku menatap satu persatu wajah di hadapanku. Wajah yang dulu meremehkan. Kini, takut. Perusahaan ini akan berubah. Yang bersih, bertahan. Yang kotor, pergi. Nenek tersenyum tipis. Bangga, lega. Di luar ruang rapat, rumah megah itu bergemuruh oleh kabar. Di dalamnya, kekuasaan berpindah tangan. Bukan dengan darah, melainkan dengan kebenaran yang terlambat namun tak terbendung. Dan aku tahu, ini bukan akhir.
Ini awal dari harga baru yang harus kubayar. Sebagai perempuan yang memilih berdiri di tempat yang dulu tidak disediakan untukku. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.